Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan dan keselamatan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah sang penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Malaikat Jibril adalah malaikat yang muncul dalam ajaran agama Samawi. Agama Samawi ini adalah agama yang turun dari langit, dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ajaran agama Samawi ini, malaikat Jibril dianggap sebagai pemimpin para malaikat, yang disebut juga Aminul Wahyi. Jibril ataupun Jaibril ini dalam bahasa Suriah berarti Abdullah atau hamba Allah. Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. 2 kali dalam surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Di dalam Al-Quran, Jibril ini mempunyai beberapa julukan, seperti ruh yang kudus atau ruh yang suci, atau ruh al-amin atau ruh yang amanah. Ada salah satu ahli hadis mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, Jibril adalah salah satu makhluk yang dihisab pertama kali, karena beliau adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Malaikat Jibril adalah orang pertama yang mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Robku yang maha tinggi, dan memujilah aku kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Jibril dengan sangat elok dan mempunyai 600 sayap, dan di antara sayap ada 2 sayap hijau seperti sayap burung merak. Sayap itu antara timur dan barat. Dan jika Jibril menebarkan sayap satu di antara sayap tersebut, maka sudah sangat cukup untuk menutupi dunia ini. Dan diriwayatkan pula bahwa malaikat Jibril ini mempunyai bulu dari kepala sampai ujung kaki, warnanya seperti zafaron atau warna merah tua gitu, pokoknya bagus sekali lah. Dan di setiap bulunya itu seperti ada cahaya, seperti cahaya matahari. Sayap dan busana kebesarannya berwarna putih, laksana mutiara yang larut, dengan rupa yang begitu rupawan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga dengan segala isinya, termasuk bidadari-bidadari, istana yang sangat indah, dan lain sebagainya. Dan sayap sebelah kiri terdapat gambar neraka dengan segala isinya, terdiri dari berbagai macam seperti ular, kalajengking yang cukup berbisa, dan api yang sangat panas, dan neraka yang sangat bertingkat-tingkat, lengkap dengan penjaganya yang sangat garang dan ganas, yaitu malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat yang bertugas menyiksa manusia di neraka dalam ajaran Islam. Dan apabila telah sampai ajal seseorang, masuklah satu kumpulan malaikat dalam lubang kecil dalam tubuh manusia. Kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak tangan, kaki hingga lutut. Setelah itu datang malaikat lain menarik dari lutut ke perut, dari perut ke dada, dan dari dada ke mulut. Begitulah seterusnya.
Itulah nazab seseorang. Nazab itu adalah sakaratul maut. Jika yang nazak itu adalah seorang yang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayap yang kanannya. Orang yang nazak tersebut akan melihat surga dan tidak akan berasa sakitnya. Dan jika yang nazak itu adalah seorang yang munafik, maka malaikat Jibril akan mengepakkan sayapnya yang sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka sehingga dia merasa sangat kesakitan. Dan pernah juga diceritakan bahwa malaikat Jibril ketika dia melihat wajahnya yang begitu indah, malaikat Jibril ini pun menghadap kepada Allah dan bertanya, "Ya Allah, ya Robku, ya Robbi, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik dariku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril pun langsung berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap rakaat yang dilaksanakan malaikat Jibril ini, beliau menghabiskan masa 20.000 tahun lamanya. Itulah ungkapan syukur malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat Jibril ini selesai melaksanakan sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Wahai Jibril, kamu sudah menyembahku dengan bersungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadahmu yang kamu lakukan kepadaku. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang sangat mulia, yang paling aku cintai bernama Muhammad. Beliau memiliki umat yang sangat lemah dan senantiasa selalu berdosa. Mereka melakukan sholat 2 rakaat walaupun hanya sebentar, dalam keadaan lupa dan serba kurang, dan dalam keadaan pikiran kemana-mana, tidak khusyuk. Maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itulah lebih aku sukai daripada sholatmu. Hal tersebut karena mereka semua mengerjakan atas perintahku, sedangkan sholatmu bukan atas perintahku." Setelah mendengar hal tersebut, malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Robku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Iya, akan kuberikan kepada mereka surga ma'wa." Kemudian malaikat Jibril pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat surga ma'wa tersebut. Setelah mendapatkan izin, malaikat Jibril pun mengepakkan sayapnya menuju surga ma'wa. Satu kepakan sayap Jibril sama dengan 3.000 tahun. Dalam mengepakkan sayapnya menuju surga ma'wa, malaikat Jibril pun merasa kelelahan dan berteduh di bawah pohon, lalu bersujud kepada Allah dan bertanya, "Ya Allah, ya Robku, sudah sampai manakah perjalananku dari surga ma'wa tersebut? Seperempat, setengah, atau 3/4? Wahai Jibril, walaupun kamu sanggup melihatnya dan terbang selama 3.000 tahun, dan meskipun aku memberi kekuatan seperti kekuatan yang engkau miliki, dan kamu telah terbang seperti yang kamu lakukan ini, niscaya kamu tidak akan sampai dari 1/10 dari puluhan imbalan 2 sholat rakaat yang mereka kerjakan." Itulah betapa mulianya umat Nabi Muhammad. Dengan hanya melakukan sholat 2 rakaat, maka imbalannya adalah surga ma'wa, yang malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk melihatnya. Lanjut kepada tugas-tugas malaikat Jibril.
Malaikat ini juga dikenal sebagai penghulu para malaikat. Kemudian juga malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dan malaikat Jibril pula yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tugas malaikat Jibril pun terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 97-98. Katakanlah, wahai Muhammad, barang siapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah karena Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di kehidupannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadikan petunjuk dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa petinggi Quraisy, Hasyim bin Hisham, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Terkadang wahyu itu turun seperti gemerincing lonceng. Ini adalah yang paling berat menurutku. Lalu terhenti sehingga aku mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkan." Tugas malaikat Jibril ini pun tidak hanya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya, tapi juga mengajarkan agama kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Jibril ini juga menyampaikan kelahiran Nabi Isa alaihi wasallam kepada ibunya Siti Maryam. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Hanya 2 kali saja. Sisanya diutus dalam bentuk manusia. Dan sering juga malaikat Jibril ini berubah menjadi Diyah Al-Kalbi R.A., yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu tadi ringkasan biografi malaikat Jibril. Semoga dengan kisah ini bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.